Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resok Sutoyo hari ini, Sabtu 12 November 2022. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Mazmur pasal 49 ayatnya yang ke-16. Dalam bahasa Indonesia, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Dalam bahasa Batak Toba, alai anggoto diki saito buson di debatado, sian tangan di banua turui, ajak konon na doao. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nas kita hari ini adalah bagian dari perenungan pemazmur tentang hikmat kehidupan dan kematian dalam Mazmur 49. Ada 3 hal yang menjadi pokok perenungan pemazmur dalam Mazmur 49 ini. Yang pertama, bahwa status semua orang itu sederajat di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan, semua manusia adalah sama. Allah tidak membedakan yang kaya atau miskin, berjabatan atau tidak. Allah tidak mengacu pada nilai yang dibuat oleh dunia. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri, entah harta ataupun kekuatannya sendiri. Kekayaan tidak dapat menjadi modal untuk menuju kehidupan yang kekal atau surga. Karena hanya Allah satu-satunya penebus. Penebusan Allah itu berharga. Tidak ada seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberi tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Yang ketiga, semua orang pada akhirnya akan mengalami kematian. Kekayaan sebanyak apapun, jabatan setinggi apapun, kepintaran sehebat apapun, tidak dapat menghindarkan seseorang dari kematian. Siapapun juga akan menuju pada kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sehubungan dengan perenungan itu, pemazmur ini menekankan betapa sia-sianya mengandalkan kekayaan dan sifat sementara dari segala sesuatu yang bisa ditawarkan dunia ini. Pemazmur menyatakan bahwa orang yang hidupnya terdiri atas harta berlimpah-limpah dan kesenangan dan kemasyhuran duniawi dan bukan mencari Allah dan kerajaannya akan tidak berarti dan bahkan musnah. Tetapi pada pihak lain, pemazmur mengingatkan bahwa orang yang hidup bagi Allah akan dibebaskan dari dunia orang mati, sebagaimana dinyatakan nas renungan kita hari ini. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pesan Allah melalui Mazmur 49 ini amatlah keras. Allah merombak pemikiran umatnya. Allah mengajarkan bahwa harta dunia tidak menjamin seseorang untuk memperoleh keselamatan jiwa. Seseorang tidak boleh mengandalkan dirinya sendiri atau hartanya, apalagi jabatannya. Bagi pemazmur, orang yang hanya mengandalkan dirinya dan kekayaannya sedang mengarahkan diri kepada kebinasaan. Pada akhirnya, setelah ajal menjemput, bukankah semuanya akan tertinggal di dunia? Karena itu, keselamatan orang percaya tidak letak pada banyaknya harta atau tinggi rendahnya jabatannya.
Keselamatannya ada pada sikap hidup yang selalu mengandalkan Allah semata. Pemazmur menyadari bahwa kebahagiaan sejati hanya dimiliki oleh orang-orang yang mengandalkan Allah. Sukacita hatinya tidak bergantung pada apa yang dimilikinya, melainkan hanya pada relasinya dengan Allah. Relasi dengan Allah itulah satu-satunya hal yang kekal dalam hidup dan yang memberi kebahagiaan sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus, sudahkah kita mengenal dan mengalami keselamatan dan kebahagiaan sejati yang dari Allah yang terdapat dalam Tuhan Yesus Juru Selamat dunia? Carilah kebahagiaan hidupmu bukan pada kekayaan materi atau kedudukan tinggi, melainkan di dalam Dia yang menyelamatkan hidupmu, menyelamatkan jiwamu. Sesungguhnya kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Dia. Mulai sekarang, kita jangan lagi memprioritaskan diri hanya untuk mencari kekayaan, status, dan jabatan. Apabila ini terjadi, kekayaan fisik kita mungkin saja semakin bertambah. Namun, pada saat yang sama, jiwa kita semakin miskin akan kehadiran dan relasi dengan Allah. Sadarilah bahwa Allah sajalah satu-satunya tempat kita bersandar. Allah lah yang menjadi andalan hidup kita. Allah lah yang memberi keselamatan dan kebahagiaan sejati bagi kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber keselamatan dan kebahagiaan sejati bagi kami. Mampukan kami untuk hanya menyandarkan hidup kami kepadamu saja. Mampukan kami untuk tidak meletakkan kehidupan kami atas harta, kekayaan, dan jabatan yang sementara dan akan binasa ini. Tetapi biarlah hati kami tertuju dan terpaut akan kehidupan yang kekal yang telah Kau berikan dan sediakan bagi kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam, salam sehat. Selamat menjalankan hidup yang seturut dan berkenan dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap niat dan perbuatan yang baik dalam hidup kita. Immanuel.